judulnya. Saya termasuk yang suka judulnya dulu. Tulis saja judulnya. Judul itu seperti apa? Yang pertama harus memikat. Gagal memikat pembaca di judul, Anda gagal menarik orang-orang membaca tulisan Anda dengan judul yang tidak bagus. Apa ciri judul yang bagus? Adalah impresif, ya. Jadi kalau jenengan dikagetin itu, ya, tiba-tiba dikagetin teman, bah, itu ya, itu seperti itu, impresif itu. Jadi mengagetkan dan sebagainya itu. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang selanjutnya, judul itu kekuatannya ada di diksi, ya. Judul juga merangkum semua yang ada di tulisan kita. Judul yang baik merepresentasikan tulisan kita. Jadi kalau judulnya gagal, itu gagal. Saya pernah menulis yang belum lama ini, 2 November kemarin, ya, guru Superman, ya. Guru kita itu adalah guru-guru Superman. Udah rela digaji dikit, ya. Kerjaannya dikasih banyak, paling banyak disalahin dan lain sebagainya. Itu dimuat di Pangka Pos. Itu luar biasa, ya. Tapi belum dapat respon dari kementerian. Biasanya dapat respon dari kementerian, ditransferin honornya. Itu seperti itu. Jadi itu soal judul. Judulnya gagal. Maka jangan main-main di judul, ya. Seperti Bu Silvi tadi sudah menunjukkan judul yang bagus, guru yang tidak biasa itu luar biasa. Maka kita setiap hari guru terkenang-kenang tulisannya Bu Silvi, ya. Karena guru menjadi guru yang tidak biasa. Ada judul yang bagus belum lama kemarin ditulis di Kompas, guru badut, ya. Ada guru di Semarang itu memang dia menyambi profesi badut dan menjadi orang kaya karena profesi badutnya, bukan karena profesi gurunya. Dan itu dimetaforakan dengan guru konten kreator yang kayak badut. Itu masuk di Kompas. Yang tulis seorang guru. Next. Yang kedua, ya, ada 7. Yang pertama judul, yang kedua lead atau kepala. Kalau Anda mau bertamu ke rumah seseorang, maka Anda membuka pintu, ya. Pertama kali, lead itu adalah pertama kali kita membuka pintu. Kesan rumah itu apa, seperti apa, suasananya, ya. Kemudian dalamnya, belum sampai ngelihat dalam, baru ngelihat ruang tamu. Wah, ini rumahnya sejuk, ya. Ruang tamunya bagus, penghuninya ramah. Ini dari lead. Ketika lead kita bagus, lead itu apa toh? Lead itu kalimat pembuka, ya Bapak Ibu. Kalau kalimat pembuka kita itu belepotan, ya, banyak, 3 kalimat jadi 1, apalagi ada yang 4-5 kalimat, maka ya gagal. Maka bikin lead yang 1 kalimat aja, 2 kalimat. Menulis itu seperti melukis, dah selesai gitu, misalnya seperti itu. Tips membuat lead: ada peristiwa, ada pertanyaan, kutipan, deskriptif, ya. Ini singkat saja. Bisa berupa peristiwa, bisa berupa pertanyaan, bisa berupa kutipan, ya, bisa berupa deskriptif, ya. Misalkan deskriptif, ya, jalanan Indonesia adalah neraka, titik, udah. Nanti baru diterusin, ya. Orang naik Mega Pro aja bisa kecelakaan, apalagi naik motor mewah, moge, ya. Misalnya seperti itu. Next. Ya, yang ketiga setelah judul adalah pentingnya kalimat utama. Kalimat utama adalah kunci membuka kalimat berikutnya. Jadi kalau setiap paragraf itu ada 1 kalimat utama, kita bikin 10 paragraf, usahakan 10 kalimat utama itu tidak boleh gagal. Dia kunci keberhasilan kalimat utama itu dia menjadi kalimat inti, ya, kalimat penjelasnya. Jangan sampai kebalik, ya. Kalau kebalik ini bisa repot. Seperti itu. Next. Nah, kalimat utama mesti memperhatikan aspek subjek, predikat, dan objek. Nomor 4. Diksi sebaik mungkin. Ibu, Bapak, kalau kita tidak bisa membuat diksi yang bagus, ya,
Bayangkan kita sebagai anak muda yang baru jatuh cinta, pasti diksinya keluar semua. Dengan diksi yang bagus itu, pembaca bukan hanya terpikat, tapi kelepek-kelepek Bapak Ibu ya. Sudah benar-benar kelepek-kelepek, jatuh itu. Ya, kalau di buku kita tuh diksinya banyak yang bagus, dicoret semua, dikutip semua. Ya, kalau nggak dikutip semua ya ini buku ini benar-benar akan terngiang-ngiang terus begitu. Kalau Mas, waktu ya, sehingga sebentar lagi ya. Ya, terima kasih Pak. Siapa? Kalau kita baca bukunya Prof. Imam ya tentang Jepang, pasti kelepek-kelepek itu. Karena dia mengalami ya, Prof. Imam mengalami dan sekaligus merasakan seperti apa. Next, yang kelima. Lanjut aja. Bu, yang 5. Wah, saya terima kasih sekali nih. Yang kelima adalah gong atau penutup. Ya. Penutup itu kunci ya di akhir tulisan. Buat pembaca terkesan dan terngiang-ngiang dengan gong kita ya. Next. Ya, menulis itu ibarat pertunjukan yang ditutup dengan spektakuler akan membuat penonton berkesan ya. Menulis pun begitu. Next. Tinggal 2 lagi ini. Terus ya 6 soal edit, jangan lupa ini yang paling jarang dilakukan kita adalah melakukan edit sendiri ya setelah tulisan jadi. Terakhir adalah mulai menulis. Jadi di antara sekian banyak resep itu adalah mulai menulis ini yang paling berat. Saya kira itu Bapak Ibu, nanti kita agak bisa melanjutkan dengan diskusi dan tanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Ya Bapak Ibu bisa googling nama saya. Ya insya Allah ada tulisan di akhir bulan kemarin, belum lama. Jadi benar tadi kata Pak Abu Nawas ya, kata Pak Suhud ya, Prof Suhud ya, bahwa kita sudah mencicil tentang bagaimana kita muncul di online ataupun offline ya dengan tulisan-tulisan kita. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.